Shalom, selamat pagi yang ngikutin live streaming di GBI Arkadia. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik. Kita bersyukur hari ini, pagi ini yang ngikutin live streaming, selamat pagi. Yang mengikuti siaran tunda, selamat siang, selamat sore, selamat dimanapun Anda berada. Satu hal yang kita tahu, Tuhan mengasihi kita. Hari ini kita bersyukur, hari Kamis, kita sama-sama satukan hati kita membawa syukur kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kembali kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan, buat nafas yang baru Tuhan, kesehatan yang baru, bahkan harapan demi harapan yang baru Tuhan. Kami percaya hari-hari ke depan Tuhan, ketika kami bersama-Mu, kami mampu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Hari ini yang sebentar kami sebagian firman-Mu yang akan kami nikmati, kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara Engkau buat kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang ajaib dalam hidup kami, buat keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita bersama-sama angkat pujian ini. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Engkau yang berfirman Tuhan, Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. sungguh kami percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Benar Tuhan, Engkau ajaib buat setiap kami. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Engkau yang berfirman Tuhan, Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kami saksikan, Semua yang ku saksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. sungguh kami percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh kami percaya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku.
mujizat masih ada bagiku. Kami mau sembah Engkau yang sungguh baik Tuhan. Mujizat-Mu atas setiap kami, sembuhkan setiap sakit kami Tuhan. Engkau ajaib, Ramaya Shana Ramaya Shane. Engkau dahsyat Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Dengan iman katakan sungguh, Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. sisa-Mu Tuhan. Mujizat masih ada bagiku. Amin. Ini iman kami Tuhan, bahkan mukjizat demi mukjizat masih ada dan tersedia buat setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Mukjizat bagi kami pribadi, lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kami bersyukur Tuhan buat pagi ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan dari sebagian dari firman-Mu berbicara buat setiap kami Tuhan. Roh Kudus yang dahsyat, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan firman-Mu pagi hari ini Tuhan ke tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan siap terima firman bersama saya katakan amin. Sekali lagi shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Hari ini hari Kamis, hari ke Senin, Selasa, Rabu, Kamis, hari keempat yaitu tuntunan sepekan. Puji nama Tuhan. Selama 1 minggu ini tuntunan sepekan kita belajar tentang 7 jemaat. Puji nama Tuhan. Kita langsung saja sebelumnya. Terima kasih atas kesempatannya kembali. Kesempatannya atas Bapak Gembala. Terima kasih buat kesempatannya. Dikasih kesempatan kasih tuntunan sepekan. Sebenarnya yang harus dituntun nih saya nih. Tapi hari ini diizinkan Tuhan lewat perantara Bapak Gembala didorong menuntun. Ya Bapak Ibu. Jadi jangan berharap sama sayanya, tapi berharap sama Tuhannya. Kita mau dituntun sama Tuhan. Karena kenapa? Karena hari ini firman Tuhan kita membaca dari Alkitab adalah firman Tuhan yang hidup. Amin. Ayat pokok kita dalam Wahyu. Kita mau buka Wahyu 2. Amin. Wahyu 2 ayat 18 sampai dengan 29. Sudah ketemu? Sama-sama kita buka Wahyu 2 18. Berikutnya kepada jemaat di Tiatira. Sebelum kita mau belajar dari apa yang kita bisa pelajari dari jemaat di Tiatira, atau mungkin sang jemaat di Tiatira ini ada beberapa yang kayaknya wah saya banget nih gitu. Mungkin nanti, tapi kita sama-sama belajar dulu. Kita mau sama-sama baca ayat Alkitabnya. Saya bacakan, nggak mungkin bergantian ya Bapak Ibu, karena di rumah nanti nggak kedengeran. Jadi saya aja yang baca. Oke, puji nama Tuhan. Saya bacakan demikian firman Tuhan kepada jemaat di Tiatira. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Izabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar engkau
mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina, makan persembahan-persembahan berhala. Ayat 21, dan aku telah memberikan kepada, saya ulangin ayat 21, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinanya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit dan mereka akan berbuat zina. Mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Ayat 23, dan anak-anaknya akan kumatikan dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 24, tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-seluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu, tetapi apa yang ada padamu peganglah itu sampai aku datang. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Ayat 27, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan meremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Ayat 28, dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. 29, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Nah, puji nama Tuhan, ayat yang nggak cukup panjang sih, tapi kita mau belajar dari jemaat Tiatira nih. Kalau saya boleh membayangkan sebelum kita sama-sama belajar, kita membayangkan nih seperti berapa hari lalu ketika saya mau belajar tentang jemaat di Tiatira, saya bayangin dulu tuh keadaan jemaat situ tuh. Saya mulai searching Tiatira. Kalau Bapak Ibu, nah kalau di Wikipedia itu yang tercatat adalah Tiatira, berasal dari Thyatira atau Thyatira. Adalah sebuah kota kuno Yunani yang sekarang ini ada di kota modern Akisa. Tiatira ini adalah sebuah kota. Saya mulai bayangin kota nih, keadaan sebuah kota. Anggap aja saya sekarang di Arkadia, GB Arkadia ini kota Tangerang. Ya masih kota lah, enggak desa-desa banget. Atau enggak kota-kota banget yang nempel dengan ibu kota. Nah, kita mau belajar dari kota Tiatira nih. Jemaat di Tiatira. Yang menarik adalah dia mulai ayat 19 nih. Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu segala pekerjaan jemaat di Tiatira. Baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Jadi jemaat di situ tuh semangat-semangat tuh. Pekerjaannya, pelayanannya luar biasa. Bahkan Tuhan bilang dalam ayat 19, aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Jemaat yang berkembang, jemaat yang imannya cukup naik lah. Maksudnya tuh dicatat dari 19 terakhir itu, pekerjaanmu yang terakhir tuh lebih banyak daripada yang pertama. Jadi tingkat pelayanannya, tingkat pekerjaannya yang dilakukan untuk Tuhan itu lebih banyak tuh terakhir-terakhir. Tapi yang menarik hari ini kita mau belajar dari sini adalah di ayat 20 nih. Kenapa Tuhan mencela? Dikatakan ada beberapa 7 jemaat ini, ada beberapa yang dicela Tuhan karena hal-hal kesalahan yang dilakukan oleh jemaat-jemaat waktu itu. Nah, hari ini di ayat 20 berkata begini, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina. Saya ini orang kota Bapak Ibu, saya itu orang desa Bapak Ibu. Saya itu ketika di kota mulai melihat beberapa kejadian yang enggak terjadi di desa. Salah satunya perceraian orang Kristen. Di desa itu sangat, mungkin saya lahir sampai umur 18 tahun lulus SMA, saya itu tinggal di desa. 18 tahun saya itu mungkin nggak pernah lah mendengar orang Kristen bercerai. Di kampung saya sangat nggak ada. Apapun keadaannya, sesusah apapun keadaannya, bahkan sekonflik apapun, masih bersama itu. Ketika saya mulai ke kota, saya melihat banyak teman saya punya teman ketika menikah, tiba-tiba orang tuanya, bapaknya itu
Oh bukan bapak kandungnya, saya baru tahu tuh. Maksudnya keluarga mereka melayani ketika menikah kan suka yang disebut adalah bapak, adalah ayah kandung ya. Loh, oh ternyata saya baru tahu tuh. Oh ternyata ayahnya bukan ayah kandungnya ya. Oh iya, terus dengan singkat cerita mengetahui bahwa ibunya dulu nikah Kristen, lahir bahkan nikah Kristen, tiba-tiba bercerai dan itu. Dan saya melihat itu tuh di kota. Saya mulai bayangin, oke, mungkin jemaat di Tiatira itu keadaannya juga hampir seperti itu. Ngomong soal pelayanan, oh iya pelayanan hebat. Soal ngomong tentang ketekunan, oh iya hebat. Bahkan ngomong soal kasih, oh kasih mereka hebat. Tapi dia mengizinkan pemahaman-pemahaman yang tidak alkitabiah seolah-olah dibenarkan oleh situasi dan kondisi. Nah waktu itu, 20 tadi itu Tuhan mencela jemaat di tempat itu karena dia mengizinkan wanita Isabel yang menyebut nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hamba Tuhan, hamba-hambaku, supaya berbuat zina, makan persembahan-persembahan berhala gitu. Nah hari ini kita mau belajar nih Bapak Ibu. Standar kita ya firman Tuhan. Apapun yang terjadi, tidak boleh menghalalkan segala cara atau wah ini mah boleh lah kan. Oh lihat tetangga juga gitu, tuh teman saya juga gitu. Nah hari ini kita mau belajar gimana standar kita adalah firman Tuhan. Karena jangan sampai kita dicela Tuhan nih. Karena efek dari apa yang atau dampak dari kemurkaan Tuhan, dari hal yang tidak disukai Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang selanjutnya, yang pertama kita bersyukur mungkin hari ini kesempatannya diizinkan Bapak Ibu dimanapun berada diizinkan bertobat. Karena ayat 21 berkata, dan Tuhan aku telah membiarkan dia, wanita itu dan orang-orang yang tadi melenceng tadi yang saya bilang tadi, dia waktu untuk bertobat. Tetapi jika ia tidak mau bertobat dari zinahnya, ini ayat 22 nih, sama-sama nih. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan itu. Kita sering melihat, kita nggak menutup mata lah, nggak semua kesusahan atau kesakitan itu akibat dosa. Tapi tidak dipungkiri bahwa kesusahan atau sebuah kesakitan itu karena kita nggak dengerin Tuhan nih. Kita mungkin hidupnya dulu melenceng hingga sekarang menjadi sakit. Oke, it's okay gitu. Nah hari ini kita mau belajar nih. Kita tidak langsung menghakimi, wah tetangga saya sakit karena dia berdosa tuh. Enggak semua begitu Bapak Ibu. Kita kalau ngomong tentang itu, kita lihat kisah Ayub. Dia sakit, bahkan bertubi-tubi diizinkan diuji Tuhan, kan bukan karena Ayub berdosa. Tapi kita lihat juga kejadian Adam. Adam menjadi susah payah, bahkan dilemparkan dari Taman Firdaus karena kesalahan dia. Gitu. Bukan kontradiktif, tapi memang banyak hal kita tidak pungkiri hal itu akan terjadi. Nah hari-hari pagi ini kita mau belajar firman Tuhan buat kita semuanya yang mendengarkan hari ini. Bertobatlah, karena Tuhan masih kasih waktu bertobat. Nanti aja lah tobat-tobatnya. Ya enggak apa-apa kalau Anda masih yakin besok masih ada. Kalau besok enggak ada, gimana? Sedangkan Tuhan berkata dengan jelas tadi, Tuhan akan melemparkan ke ranjang orang sakit. Gitu. Nah, dan yang menarik nih hari-hari ini kita mau bertobat dan kita mau berhenti dari apa yang kesalahan kita dan berbalik sama Tuhan. Oke? Dan ujung dari semua itu ada, kita lompat dari ayat yang 24 gini. Ayat 24, tetapi kamu yaitu orang-orang lain di Tiatira. Jadi di waktu di Tiatira itu nggak semua begitu. Ada yang masih dengerin firman Tuhan, masih ada yang jalan yang lurus, jalan sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 24 tuh, tetapi kepada kamu yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu, yang tidak mengikuti tadi ajaran Isabel tadi itu, yang tidak mengikuti, Tuhan berkata, dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-seluk iblis, kepada kamu aku berkata. Kepada orang itu, kepada kita hari ini saya berharap Bapak Ibu tetap dalam Tuhan. Kepada Bapak Ibu Tuhan berkata, aku tidak akan menanggungkan beban lain kepadamu. Ya, bersyukur kita hari-hari ini kalau kita tetap di dalam Tuhan, kita tetap mengandalkan Tuhan, kita tidak diberi beban yang tidak selayaknya kita tanggung. Ayat 25, tetapi apa yang ada padamu peganglah sampai Tuhan datang, sampai aku datang. Ayat 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaan Tuhan sampai kesudahannya,
kepadanya dikaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan hari-hari ini kita mau berjuang sampai akhir, sampai menang, sampai Tuhan karuniakan kuasa atas kita semua dan atas bangsa-bangsa. Dan ayat 27 saya bacakan, dan ia akan memerintah dengan tongkat besi, dan mereka akan meremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima Bapakku. Jadi kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar seperti yang Tuhan lakukan. Dan kepadamu akan kukaruniakan bintang timur. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Seringkali, ini yang kedua kalinya saya berkata, hari ini kita bersyukur karena kita semua pasti, saya yakin Anda bertelinga. Karena mendengarkan YouTube nih, melihat dan mendengarkan YouTube. Kalau nggak bertelinga pasti nonton baca koran atau apa gitu maksudnya. Nah, hari ini kita bersyukur kita semua, berarti ayat firman Tuhan ini buat kita semua. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Puji nama Tuhan, kita mau belajar dari jemaat di Tiatira ini. Apapun keadaannya, hari-hari ini mungkin ada pemahaman yang kayak, aduh, kayaknya nggak apa-apa deh, gitu. Maksudnya seringkali kita seolah-olah menghalalkan sedikit cara, nggak apa-apa lah, dikit-dikit, gitu kan. Enggak, hari ini kita mau tetap lurus sama Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan. Standar kita firman Tuhan. Apapun pengajaran yang kita terima di luar dari siapapun, standarnya firman Tuhan. Kalau standar firman Tuhan, amin. Kita mau bersyukur. Dan kalau kita hari-hari ini ada atau aduh, saya banget nih jemaat Tiatira yang melenceng, yang dengerin pengajaran-pengajaran sehingga tiap menjadi berzinah tadi, seperti makan makanan korban persembahan gitu. Nah, hari-hari ini Tuhan izinkan, Tuhan kasih waktu untuk bertobat. Puji nama Tuhan, firman yang sederhana buat kita semua, biar kita sama-sama renungkan, kita sama-sama belajar dari jemaat di Tiatira ini. Bapak Ibu, sebelum saya tutup, kita mau sama-sama berdoa. Haleluya, Tuhan, terima kasih. Bapa dalam surga, terima kasih buat waktu dan kesempatan ini Tuhan. Kami tahu, hamba-Mu tahu Tuhan, firman yang sangat luar biasa ini mungkin tak dapat disampaikan dengan luar biasa oleh hamba-Mu ini Tuhan. Tapi Engkau yang dahsyat itu berbicara buat kami pribadi, lepas pribadi Tuhan. Berbicara Engkau lewat hati nurani kami Tuhan. Kami mau tetap mendengarkan firman-Mu, kami tetap akan melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Beri kekuatan kami Tuhan, untuk menghalau pengajaran-pengajaran yang bukan dari-Mu Tuhan. Roh-roh Isabel itu Tuhan kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kemampuan buat setiap kami Tuhan. Kami tak mampu tanpa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dimanapun kami berada. Tuhan berkati setiap kami, berkati keluarga kami, berkati pekerjaan kami, usaha kami, apapun menjadi kesibukan gereja-gereja-Mu Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih. Kami siap menjalani hari-hari ke depan bersama-Mu Tuhan. Genggam erat tangan kami, tuntun setiap langkah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sudah terima berkat, katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Selamat pagi, selamat siang yang nanti mengikuti siaran tunda, maupun selamat sore yang mengikuti siaran tunda. Puji nama Tuhan. Shalom.